Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar modus subjungtif. Ya. Nah, modus dalam bahasa Yunani itu, ya, itu ada 4. Yang pertama modus indikatif, itu modus fakta, modus yang memang sangat realita dan terjadi gitu. Lalu yang kedua modus subjungtif, yang disebut dengan modus kemungkinan besar. Lalu yang ketiga adalah modus optatif, yang disebut dengan modus kemungkinan kecil. Lalu satu lagi adalah modus imperatif. Imperatif ya. Imperatif itu adalah modus pengharapan. Jadi lebih kecil dari optatif ya. Ya, lebih kecil dari optatif. Nah, jadi kita bisa melihat di sini karena modus subjungtif, optatif, dan imperatif itu adalah modus kemungkinan. Jadi yang terjadi di sana, khususnya nanti kita melihat di dalam modus subjungtif ini, yang terjadi itu adalah kalimat bersyarat. Ya, jadi jika maka, ya seperti itu kira-kira. Ya, nah fungsi subjungtifnya bisa kita lihat di sini. Ya, dalam penyelidikan gramatika. Ini modus dipahami sebagai penegasan berkenaan dengan hubungan antara laku. Ya, laku, tindakan yang dinyatakan oleh apa? Oleh verba ya, oleh verba. Dengan realitanya, itu modus. Jadi makanya modus itu kalau dibagi dalam 2 kelompok, itu modus fakta dan modus kemungkinan. Jadi fakta itu indikatif, kemungkinan itu subjungtif, optatif, imperatif. Makin dekat kepada fakta, kemungkinannya makin besar. Makin jauh dari fakta, kemungkinannya makin kecil, bahkan mungkin hanya pengharapan saja. Jadi makanya di sini dikatakan di dalam bagian ini, adakah tindakan itu sebagai kenyataan atau sekedar potensi kemungkinan? Ya, yang baru disebutkan itu memperkenalkan adanya 2 modus dasar dalam suatu bahasa. Kenyataan atau yang disebut dengan real, lalu yang berikutnya adalah kemungkinan, yang disebut dengan potensial. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa bahasa Yunani itu mengenal 4 modus. Nah, ini yang kenyataan itu adalah indikatif, dan yang potensial atau kemungkinan itu adalah ini dia, subjungtif, optatif, dan imperatif. Oke, bila pembicara memandang tindakan itu sebagai kenyataan, ia menyuguhkannya dengan apa? Modus indikatif. Saya sedang makan. Berarti kenyataan kan? Ya, kalau saya bilang mungkin apa? Mudah-mudahan saya bisa makan. Kira-kira udah terjadi belum? Belum. Tapi ada nggak sesuatu yang bisa, ada nggak pengharapan untuk bisa terjadi? Ada. Atau kalau saya katakan jika seandainya saya bisa makan, ya kan? Makin bisa kita lihat kemungkinannya makin besar apa makin kecil, atau hanya sekedar apa? Pengharapan. Nah, makanya itu dikatakan dalam bagian ini, realisasinya tergantung kepada suatu syarat. Maka ia akan menyuguhkan memakai salah satu modus potensial sesuai dengan jarak atau jauhnya tindakan itu dari realitasnya. Kalimat-kalimat yang tersaji berikut ini akan melukiskan prinsip itu. Ini coba lihat contohnya. Kalau modus indikatif, anak itu berlari. Berarti kalimat itu menyatakan suatu tindakan yang sungguh-sungguh terjadi. Ya kan? Kalau modus subjungtif, jika anak itu berlari, ia akan selamat. Udah lari belum? Belum. Tapi kalau dia lari, ada kemungkinan dia akan lari, dia akan selamat. Ya, jadi kalimat ini tidak menyatakan tindakan yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi secara objektif ada kemungkinan untuk terjadi. Jadi pembicara tahu anak itu secara objektif memiliki kemampuan untuk berlari. Di antara modus-modus potensial, subjungtif adalah yang terdekat dengan realitasnya. Makanya dibilang dia modus kemungkinan besar. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah modus optatif. Ini modus kemungkinan kecil. Jadi modus optatif itu, jika seandainya saja anak itu dapat berlari. Tapi realitanya apa? Realitanya anak itu tidak dapat berlari. Ya. Nah, makanya di sana dikatakan kalimat ini menyatakan tindakan yang tidak terjadi. Tetapi secara subjektif merupakan satu kemungkinan. Artinya meskipun tanpa dasar objektif, tetapi secara pribadi pembicara menginginkan, merindukan agar anak itu dapat berlari.
Ya, ini kan sama dengan si Peter juga ini kalau bilang, oh jika seandainya Eve dapat saya nikahi. Ya, tapi ternyata dia kan nggak bisa bayar belisnya orang Nias gitu misalnya. Jadi dia nggak bisa menikah dengan Eve gitu. Ya, karena yang bisa bayar modusnya jasa gitu. Jadi jasa yang bisa menikahi dia. Misalnya seperti itu. Ya, jadi modus optatif itu adalah modus yang sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, ini modus imperatif. Nah, berlarilah. Tindakan yang nyatakan tidak atau belum terjadi tetapi suatu kemungkinan bila ada kemauan. Ini sama dengan Peter juga kalau ngomong kepada Eve. Eve, menikahlah denganku. Gitu. Hanya berharap. Karena memang nggak mungkin bisa menikah sekarang kan. Jadi dia hanya bilang, Eve, menikahlah denganku. Gitu. Nah, masih jauh kemungkinannya. Jadi bahkan mungkin nggak bisa menikah juga. Jangan-jangan nikahnya sama si Eka juga, si Peternya. Kita kan nggak tahu juga. Ya, nah itu yang dibilang. Jadi makin jauh dari fakta, ya itu terakhir itu hanya pengharapan saja. Nah, doa-doa dalam Alkitab itu, khususnya doa Bapa kami menggunakan modus imperatif. Jadi bilang, kalau saudara bilang ini, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya kalau mau diterjemahkan itu, semoga engkau memberikan makanan kepada kami pada hari ini. Semoga, mudah-mudahan, kecil kemungkinannya. Nah, tapi kalau dalam doa itu kan menggunakan modus imperatif. Dalam doa itu menjadi real, karena apa? Itu tadi dibilang, Yesus itu mengajari kita kan. Apa yang dibilang? Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja katanya, maka engkau akan dapat memindahkan gunung-gunung. Jadi kalau kita berdoa dengan iman, ya berilah kami pada hari semoga engkau memberikan makanan kepada kami hari ini. Itu Tuhan akan kasih karena apa? Ada iman di sana. Tapi kalau modus dalam berdoa itu hanya pengharapan. Kenapa pengharapan? Karena kita tidak bisa melakukannya. Yang bisa melakukannya hanya siapa? Hanya Tuhan. Nah, ini yang dipakai modus imperatif di situ. Jadi hampir semua doa-doa itu menggunakan modus imperatif. Ya enggak? Hanya saudara itu kalau berdoa, yang tengking menengking itu loh. Wah, percaya kan itu setan, keluar, kita bilang gitu. Kenapa kita percaya keluar? Ada iman. Sebenarnya bisa ngatur nggak? Nggak bisa. Karena modusnya modus pengharapan. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, lalu ini paradigma konjugasinya. Dalam perjanjian baru, modus subjungtif hanya muncul dalam kala kini. Lihat di sini, jadi kalau bilang kala kini, kala present ya. Kala kini dan kala auris. Ada juga pemunculan bentuk perfect, tetapi sangat sedikit jumlahnya. Jadi subjungtif adalah modus yang bentuknya paling beraturan. Ya. Terdiri dari pangkal sesuai dengan yang dibutuhkan ditambah dengan subjungtif emi ya. Emi nih. Ya. Oh ini emi ya, bukan ejimi ya. Nanti kalau didiktat perbaiki, ini eimi. Ya, kala kini dalam paradigma berikut terjemahan Indonesia tidak dicantumkan sebab sulit sekali menerjemahkan ya bentuk subjungtif tanpa konteks. Sebagai gantinya, cara penerjemahan bentuk ini akan disajikan dalam berbagai contoh penggunaan yang akan terlihat dalam paragraf yang lebih kemudian. Nah, jadi verba present emi itu dia gini. Ini yang tunggal omega eis e omen et osan. Nah, ini eminya ya. Ini yang dibilang eminya present subjungtif. Nah, jadi eminya present subjungtif ini menjadi akhiran bagi apa? Subjungtif verba present aktif atau kini aktif ya. Nah, ini lihat di sini ose, ini ose. Omen et osin, omen et osin. Nah, ini yang dibilang di sini tadi. Ya, terdiri dari pangkal sesuai dengan yang dibutuhkan ditambah dengan subjungtif emi kala kini. Jadi yang dipakai itu di sini dia. Nangkap ya, teman-teman ya. Nangkap ya. Nah, lalu yang berikutnya subjungtif verba auris 1 aktif luo. Nah, ini dia. Luo lusos, luso luses luse, lusomen lusete lusosin. Nah, ini udah beda lagi ya. Lalu subjungtif verba auris 1 media luo. Nah, ini dia. Lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Ya. Lalu subjungtif verba auris 1 pasif luo. Luto, lutes, lute, lutomen, lutete, lutosin. Ya, lalu subjungtif verba auris 2 aktif lepo, lipo, lipes, lipe, lipomen, lipete, liposin.
Subjungtif verba aorist 2 medial lipo, lipomai, lipetai, lipometa, lipeste, lipontai. Ya, semua verba aorist 2 bentuk subjungtif baik aktif, pasif maupun medial, rumus pangkalnya ya ini rumusnya adalah pangkal plus akhiran. Ya, ini akhiran tunggal, ini akhiran jamak. Ya, ini untuk bentuk subjungtif ya, baik aktif, pasif maupun medial. Nah, ini rumusnya adalah pangkal plus akhiran tunggal, akhiran jamak. Oke. Nah, berdasarkan paradigma di atas, berikut ini adalah beberapa pengamatan penting yang harus diperhatikan. Vokal perangkai panjang, omega atau eta digunakan dalam modus subjungtif sebagai pengganti vokal pendek, omikron dan epsilon. Ya, makanya yang dipakai di sini yang ini. Omega dan eta. Semua kala subjungtif menggunakan akhiran primer. Tahu primer ya? Ya, akhiran yang digunakan oleh present itu loh, sama future. Ya, modus ini tidak menggunakan augment. Alasannya dalam modus selain indikatif, unsur waktu menghilang. Yang penting tinggallah unsur jenis tindakan. Ya, jadi yang ditekankan di sini bukan waktunya lagi. Karena ini kan kemungkinan besar kan nggak jelas waktunya. Jadi tindakannya bagaimana? Ya. Ya, penempatan tanda aksen tidak beraturan dalam aorist pasif. Hal ini terjadi oleh karena kontraksi antara T dengan vokal penghubung panjang. Ya, omega dan eta. Ini kala modus subjungtif. Ya, dalam pelajaran terdahulu telah disinggung dua unsur terkait dengan kala bahasa Yunani, waktu tindakan dan jenis macam tindakan. Di luar modus indikatif yang masih tetap berlaku hanya unsur jenis macam tindakan. Karena itu dalam modus subjungtif, waktu tindakan dipengaruhi atau ditentukan oleh waktu tindakan verba utama. Jadi waktunya dari verba utama ya, modus subjungtif itu. Sedangkan jenis tindakannya dalam kala kini bersifat linear, dalam kala aorist bersifat punctiliar ya. Maka frase ean luo. Ya, ean luo. Jika ini dapat diartikan jika aku terus melepaskan. Ya, terus melepaskan. Dan ean luso baik diterjemahkan jika aku melepaskan sebagai satu tindakan. Nah, ini perbedaan terjemahnya ya, terjemahan subjungtif itu. Nah, berkenaan dengan waktu tindakan, perhatikan hal itu dalam kaitannya dengan gagasan yang dinyatakan oleh verba utama kalimat. Misalnya, erkomai hina epo auto. Aku datang agar aku dapat berbicara dengannya. Lalu, elton hina epo auto. Aku telah datang supaya aku bisa bicara dengannya. Lalu, ele somai hina epo auto. Aku akan datang agar aku bisa bicara dengannya. Ya, dalam kalimat-kalimat di atas, subjungtif aorist menyatakan terjadinya satu tindakan bicara. Dalam kalimat pertama, ini kalimat pertama tadi ini, ya tindakan itu terjadi pada waktu kini. Agar aku datang agar aku dapat berbicara dengannya. Dalam kalimat kedua, hal itu terjadi dalam waktu lampau. Aku telah datang supaya aku bisa bicara dengannya. Ya. Lalu seandainya verba subjungtif dan dalam kalimat terakhir, hal itu akan terjadi pada waktu yang akan datang. Aku akan datang agar aku bisa bicara dengannya. Ya. Oke, seandainya verba subjungtif ini digunakan, maka tindakan bicara digambarkan sebagai suatu peristiwa yang tengah berlangsung, yaitu tengah berlangsung pada waktu kini, lampau, atau yang akan datang. Oke, penggunaan dalam kalimat, ini ada beberapa itu ya. Ini yang pertama itu subjungtif hartotori ajakan. Jadi ini subjek pertama jamak menghimbau pihak lain untuk bergabung melakukan satu tindakan. Ini contohnya. Ini yang saya agak kabur seperti ini adalah subjungtifnya. Jadi eltomen eiston hoikon. Marilah kita masuk ke dalam rumah. Ya, ajakan ya, hartotori. Lalu subjungtif prohibitif, larangan. Subjek orang kedua, subjungtif aorist tidak pernah, kala kini present, digunakan untuk menyatakan perintah atau himbauan ingkar, larangan. Jadi eis pe pasmon mei eisenekes hemas. Jangan membawa kami kepada pencobaan. Ya, ini larangan. Atau jangan sekali-kali membawa kami kepada pencobaan. Nah, di sini larangan ditujukan kepada siapa? Pemulaian satu tindakan.
Karena itu kalimat tersebut baik diterjemahkan dengan apa? Dengan kata jangan mulai. Ya, membawa kami ke pada pencobaan. Jadi larangan untuk meneruskan, melanjutkan tindakan yang tengah berlangsung. Biasanya dinyatakan dengan memakai bentuk imperatif kini. Apalagi? Ada subjungtif deliberatif. Nah, ini subjungtif, verba subjungtif digunakan untuk menyatakan pertanyaan retorikal. Retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Atau jika tanggapan diharapkan, jawaban dinyatakan dalam bentuk imperatif, perintah. Ini misalnya, ti epo humin, apa yang aku katakan padamu? Ya, jika seandainya pertanyaan di atas harus dijawab, maka wujudnya adalah bentuk imperatif. Katakan ini, atau katakan itu, atau ungkapkan sejenisnya. Ada perintah ya. Nah, ada perintah yang mau disampaikan. Nah, verba subjungtif digunakan untuk menyatakan pernyataan ingkar tegas. Dalam konstruksi itu digunakan dua partikel ingkar, yaitu oume dan menghasilkan pernyataan yang lebih kuat dari rangkaian ou dan indikatif. Contoh, oume ek fugosin, mereka tidak akan mungkin dapat melarikan diri. Ya, ini pernyataan ingkar tadi ya. Lalu ada lagi subjungtif final. Verba subjungtif dalam klausa terikat bawahan digunakan untuk menyatakan tujuan tindakan yang dinyatakan dalam verba finit. Partikel yang digunakan utamanya adalah hina. Perhatikan erkomai hina epo auto. Aku datang agar supaya aku dapat berbicara kepadanya. Nah, lalu apa lagi? Ini subjungtif digunakan untuk menyatakan syarat yang disebut kemungkinan besar akan terjadi. Dalam rangkaian ini subjungtif digunakan bersama dengan partikel ean. Selanjutnya perhatikan kalimat bersyarat kategori ketiga di bawah ini. Ini kategori ketiga. Kategori kedua. Nah, ini dia kategori ketiga. Syarat yang kemungkinan besar akan terjadi nanti. Konstruksinya partikel ean dan modus subjungtif dalam protasis. Protasis itu dan modus subjungtif dalam protasis dan bentuk apa saja sesuai dengan kebutuhan dalam apodosis. Jadi protasis itu yang jika. Kalau apodosis itu yang maka. Jadi jika itu ada di sana protasis, maka di situ ada apodosis. Ya. Jadi misalnya di sini, ya, perhatikan toto poi, ya, poie somen, ean, epi tre pe hoteos. Inilah yang akan kita katakan. Nih, ean di sini. Ean itu jika. Jadi makanya saya katakan tadi, protasis itu adalah ean, ya. Kalau yang apodosis itu hina yang menjadi tujuannya. Artinya kita tidak sedang melakukan hal itu sekarang, tetapi kita akan melakukannya nanti jika Tuhan mengizinkannya. Inilah yang akan kita lakukan jika Tuhan mengizinkannya. Oke, kalimat kondisional kategori keempat, syarat yang kemungkinan kecil akan terjadi. Nanti konstruksinya e dan modus optatif dalam protasis serta an dan modus optatif dalam apodosis. Dalam perjanjian baru tidak ada contoh konstruksi semacam itu. Ya, nggak ada ya. Oke, nah ini yang 1-2. Ini tadi agak meloncat dia. Jadi kalimat kondisional kategori pertama, syarat sesuai realita atau kalimat kondisional biasa. Rangkaiannya partikel e dan modus indikatif dalam protasis, klausa jika, dan verba modus atau kala apa saja dalam apodosis, klausa utama atau penggenapan. Jadi e ma tetai esmen to kurio. Ya, sote someta. Jika kita ini murid Tuhan, nah ini dia ya, kita akan diselamatkan. Ya. Ya, dalam konstruksi ini kebenaran syarat ditegaskan. Karena itu ada kalanya lebih baik diterjemahkan oleh karena kita ini murid Tuhan, kita akan diselamatkan. Kalimat kondisional kategori kedua, itu syarat berlawanan dengan fakta. Nah, jadi bagi kebanyakan orang, dalam bahasa Indonesia juga Inggris, konstruksi ini paling membingungkan. Ya, ini nggak ada contoh yang bisa dibuat padanannya. Karena gagasan itu harus dinyatakan dengan modus subjungtif. Dalam bahasa Yunani, gagasan tersebut dinyatakan menggunakan modus indikatif kala sekunder. Konstruksinya partikel e dan modus indikatif dalam protasis. Nah ini dia.
Ya, kalau sudah lihat di sana. Ya. Lalu serta an dan indikatif dalam apodosis. Jadi as, n, o, d, o, an. An ini adalah apodosis. Jadi di sini dia a, s, o, d, o. Ya, ini yang dibilang konstruksi dari a dengan modus indikatif tadi. Ya, ini s di sini. Ya, ini adalah emi ya. Emi kalau nggak salah ini imperatif ya. Bukan, imperfect. Ya, indikatif. Ya, jika seandainya saja waktu itu engkau di sini, saudara laki-laki pasti tidak mati. Kenyataannya kamu waktu itu tidak ada di sini. Karena itu apa? Karena itu saudaraku laki-laki mati. Nah, ini teman-teman, perhatikan kalimat-kalimat Inggris bawah ini untuk memahami penggunaan kalimat bersyarat kondisi berlawanan dengan fakta. Nah, ini misalnya if were you, I would not go. Jika seandainya aku ini kamu, aku tidak akan pergi. If you were, jadi jawabannya di sini. Ternyata aku itu bukan kamu. Maka kamu kan karena kamu ya kamu pergi. Kalau seandainya aku ini kamu, aku nggak pergi kan gitu. Ya, if you were older, you would understand. Jika saja engkau lebih tua, engkau pasti mengerti. Ternyata kamu lebih muda, jadi kamu nggak ngerti-ngerti kan gitu ya, saudara ya. Lalu if this were Sunday, I would be at church. Ya, jika saja ini hari Minggu, aku berada di gereja. Tapi sekarang hari Rabu, makanya kita nggak di gereja, kita di Zoom meeting, kuliah. Ya. Lalu yang berikutnya, if he had left yesterday, he would be here today. Jika saja ia berangkat kemarin, hari ini ia sudah di sini. Ternyata nggak berangkat-berangkat, berangkatnya baru hari ini. Makanya dia belum ada di sini hari ini kan, gitu. I wish my father were here. Aku berharap bapakku ada di sini sekarang. Ternyata nggak ada juga. Nah, bandingkan dengan kalimat-kalimat Inggris yang syaratnya sesuai dengan realita. Ini berlawanan ya dengan fakta. Yang sesuai dengan realita itu, if he was sick, he did not show it. Jika ia memang sakit, ia tidak menunjukkannya. Ya, lalu dia sakit, memang ya nggak ditunjukkan. Ya, if he was there, I did not see him. Jika ia memang di sana, aku tidak melihatnya. Ya, lalu saudara apalagi? If his pen was new, why did it not write? Jika pulpen ini memang baru, kenapa tidak bisa dipakai untuk menulis? Ya, ini sesuai dengan fakta kan? Ya, if they was mayor, I can understand his action. Jika dia itu wali kota, aku bisa memahami tindakannya. Tapi ternyata, ya memang dia wali kota ya. Jadi makanya tindakannya seperti itu. Oke, nah ini tadi udah ya. Jadi kalimat kondisional itu ada 4. 1, 2, 3, 3, 4 itu tadi saya sudah sebutkan. Jadi untuk menyarikan pelajaran kalimat-kalimat Inggris berikut untuk menyimpulkan apa yang sudah dibahas sejauh ini. Jadi kategori pertama, if he is studying, he will learn the Greek. Jika ia sedang mempelajari, ia akan mengerti bahasa Yunani. Ternyata nggak belajar, makanya nggak ngerti bahasa Yunani. Ya kan? Kategori kedua, ya, if he had studied, he would have learned the Greek. Jika seandainya ia sudah mempelajari, ia pasti sudah mengerti bahasa Yunani. Kategori ketiga, if he studies, he will learn the Greek. Jika ia mempelajari, ia akan mengerti bahasa Yunani nanti. Ya, kategori keempat, if he would study, he would learn the Greek. Jika seandainya saja ia mempelajari, ia akan bisa mengerti bahasa Yunani. Oke. Ini tugasnya ada 12. Silakan diterjemahkan. Oke. Jadi ean epomen hoti hamartian ok ekomen he aletea ok estin en hemin. Ya. Jadi apa ini? Epomen. Jika kami mengatakan, ya ini kan terjemahnya ya. Jika kami ya sedang mengatakan, atau jika kami ya sedang mengatakan bahwa kami tidak mempunyai dosa, ini kebenaran tidak ada di dalam kami. Oke. Silakan lanjutkan nomor 2 sampai nomor 12 tugasnya. Oke, saya rasa cukup. Bahannya nanti dengarkan lagi berkali-kali lalu buat terjemahnya ya, teman-teman ya, supaya saudara bisa mengerti dengan baik ya.
terjemahkan sesuai dengan yang diminta di sana. Nanti kirimkan minggu depan ya, hari Rabu pagi atau Selasa malam bisa dikirimkan ke saya. Serasa cukup hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan belajar lanjut. Gimana dengan ujian? Anda mau bagaimana ujiannya? Normal aja lah ya. Nanti saya kirim. Jadi minggu depan kita UTS. Silakan dipersiapkan UTS-nya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kelas hari ini. Berkati kami yang sudah belajar. Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jadi materinya saya sampaikan dalam waktu setengah jam, 30 menit. Jadi 1 jam lagi Anda mengerjakan soal-soal latihan. Nah, terserah. Tetap dibuka Zoom meetingnya atau dikerjakan di rumah saja. Bagaimana? Kesepakatan dulu. Silakan bicara satu orang. Kerjakan di rumah saja, Pak. Kerjakan di rumah saja. Oke, baik. Jadi silakan dikerjakan. Saya tunggu mulai hari ini dari jam 11, setengah 11 nanti. Ya, silakan saudara kerjakan. Minimal saudara bisa memasukkan 1 jam. Nomor 2 sampai nomor 5 dulu ya. Sudah dimasukkan ke saya. Lalu yang sisanya yang 7 lagi itu tugas di rumah. Jadi hari ini untuk 1 jam Anda kerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Oke, God bless. Tuhan berkati. Shalom. Tunggu.